Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa kata-kata pertama yang Anda ucapkan dalam pikiran Anda saat bangun tidur dapat menentukan arah hari Anda? Bayangkan membuka mata Anda dan alih-alih membiarkan kelelahan, kekhawatiran, atau terburu-buru menandai awal hari Anda secara sadar memilih untuk mengungkapkan sesuatu yang dapat mengubah sikap Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika Anda memahami hal ini? Adakah cara yang bijaksana untuk berbicara kepada diri sendiri saat matahari terbit? Sebuah pengingat yang dapat mengubah setiap hari menjadi ladang subur bagi disiplin dan ketenangan. Ucapkan ini pada pikiran Anda saat bangun, dan Anda akan menyaksikan bagaimana persepsi Anda berubah, bagaimana hal-hal yang tampaknya sulit menjadi lebih mudah dikelola, dan bagaimana masalah kecil tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Mungkin Anda berpikir itu hanya kata-kata, tetapi filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa apa yang kita ulang dalam diri kita sendiri menjadi kekuatan yang membimbing kita. Oleh karena itu saya ingin Anda memperhatikan dengan saksama apa yang akan disampaikan, karena di sini refleksi Anda akan menemukan pesan bahwa Anda dapat mengubah cara Anda menghadapi jam kerja Anda, dan ini akan penting untuk memahami pelajaran yang akan menandai hari Anda. Saya jamin, pelajaran ini akan membuat Anda terdiam. Namun, sebelum memulai, saya ingin Anda memberikan perhatian penuh. Perhatikan cerita ini, karena akan sangat penting bagi Anda untuk memahami kebijaksanaan dari materi ini. Ada sebuah waktu di sebuah kota yang dikelilingi gedung-gedung dan jalanan selalu ramai dengan kebisingan. Seorang pemuda bernama Andres dikenal karena bangun setiap pagi sebelum fajar untuk memulai pekerjaannya di kota. Namun, terkadang kemalasan dan keputusasaan mengunjunginya, membisikkan padanya untuk tetap di tempat tidur dan membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan apapun. Suatu hari, ketika kabut menutupi jalan, Andres mendengar suara batinnya yang dengan tegas mengatakan padanya, "Katakan pada dirimu ini saat kamu bangun, hari ini tidak akan menjadi hari biasa. Ini akan menjadi kesempatan untuk tumbuh." Kata-kata itu menyentuh hatinya. Sejak saat itu, setiap pagi ia mengulangi kalimat itu hampir sebelum membuka matanya. Seiring berjalannya waktu, hari-harinya pun mulai berubah. Ketika kelelahan ingin menguasainya, pernyataan itu mendorongnya untuk bangkit. Ketika rutinitas terasa monoton, kata-kata itu mengingatkannya bahwa setiap hari menyimpan pelajaran dan tantangan baru. Daripada membiarkan diri terbawa oleh apatis, ia memutuskan untuk mengarahkan pikirannya dengan tekad sejak awal hari itu. Suatu pagi, hujan melanda kota itu. Banyak tetangga yang tetap pasrah, tidak mampu melanjutkan tugas mereka. Andres di sisi lain, mendengar ketukan air di depan jendelanya, dan ia mengulangi ritualnya. Hari ini tidak akan menjadi hari biasa. Ini akan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Ia berpakaian dan pergi ke jalan basah, bekerja keras di bawah badai. Ketika hujan berhenti, ia adalah satu-satunya yang telah menjalankan tanggung jawabnya, dan itu memenuhinya dengan kepercayaan diri. Tetangganya terkejut. Mereka bertanya bagaimana ia menemukan kekuatan untuk bangun bahkan di hari-hari sulit. Andres menjawab dengan tenang, "Setiap pagi, saya memberitahu pikiran saya agar tidak menyia-nyiakan karunia hari baru ini. Ketika pikiran saya dimulai dengan baik, semua hal lainnya berjalan baik setelah itu. Ini adalah cara saya untuk mengingatkan diri saya bahwa sikap saat saya bangun tidur bisa mengubah arah dari apa yang menanti saya." Pelajaran dari kisah ini jelas. Apa yang kita katakan kepada pikiran kita saat bangun memiliki kekuatan untuk mengubah hari kita. Jika kita menabur pikiran tujuan dan tekad dari awal, keadaan tidak lagi mengendalikan kita. Kitalah yang menentukan nada hari ini. Sebelum memulai dengan pelajaran pertama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tetap mendapatkan informasi tentang berita terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Tenangkan pikiran Anda. Bayangkan bangun dan merasakan bahwa pikiran Anda bukanlah medan pertempuran, tetapi tempat yang tertib di mana setiap pikiran memiliki ruangnya. Saya tidak menyarankan Anda untuk hidup tanpa kekhawatiran atau menghapus kesulitan, tetapi belajar memulai hari dengan niat yang jelas, dengan kalimat yang menandai arah perjalanan Anda, dan mengubah pikiran Anda menjadi sekutu. Stoik memahami bahwa pikiran dapat menjadi kekuatan terbesar atau penjara terburuk, dan perbedaannya ada pada cara kita melatihnya. Ketika Anda membuka mata setiap pagi,
Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah akan membiarkan pikiran Anda berkeliaran tanpa tujuan atau memberi mereka saluran yang pasti. Ide pertama yang Anda pilih untuk dipikirkan saat bangun tidur bisa jadi merupakan benih kedamaian Anda atau percikan kekacauan. Oleh karena itu, penting untuk menyatakan, bahkan dengan lantang, bahwa pikiran Anda siap melayani Anda, bahwa ia bukan musuh, tetapi teman dalam perjalanan. Epictetus mengingatkan bahwa bukan hal-hal eksternal yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Jika kata-kata pertama Anda saat bangun hari ini kacau, hari Anda akan diwarnai dengan gangguan yang sama. Sebaliknya, jika Anda menegaskan dengan keyakinan bahwa Anda memiliki kendali atas apa yang Anda pikirkan, Anda mulai menciptakan perisai terhadap kebingungan dan penyebaran. Kejelasan tidak datang secara spontan, ia adalah hasil dari praktik. Kekacauan batin adalah seperti ruangan yang penuh dengan benda-benda berserakan. Semakin Anda mencoba berjalan tanpa aturan, semakin banyak Anda tersandung. Pikiran yang tidak teratur mengumpulkan kekhawatiran, celaan, keraguan, dan gangguan, dan tanpa menyadarinya, Anda memulai hari dengan menyeret beban yang tidak sesuai. Marcus Aurelius menyarankan untuk mengamati pikiran seolah-olah mereka adalah pengunjung. Beberapa masuk dengan hormat, yang lain membawa kekacauan. Kuncinya adalah memutuskan siapa yang Anda izinkan untuk tinggal. Pesan kepada pikiran Anda melibatkan berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengakui apa yang membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Anda, dan mana yang hanya ingin mengalihkan perhatian Anda. Ketenangan bukanlah ketiadaan gerakan, tetapi kemampuan untuk memastikan segala sesuatu berada di tempatnya. Sebuah pemikiran rasa syukur di pagi hari adalah salah satu tujuan lain dari pengendalian diri. Disiplin kecil dapat mengubah cara Anda menghadapi sisa hari itu. Bayangkan bahwa masing-masing pikiran adalah alat. Jika Anda membiarkannya tergeletak di lantai, Anda akan berlari dengan mereka. Tetapi jika Anda menaruhnya dalam urutan, Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda membutuhkannya. Dengan cara yang sama, pikiran yang jernih tidak menghilangkan masalah, tetapi memungkinkan Anda untuk menanggapi mereka dengan cerdas, bukan dengan reaktivitas. Seneca memperingatkan bahwa hidup tanpa arah adalah seperti perahu tanpa kemudi, diseret oleh arus apapun. Kekacauan mental adalah persis seperti itu, perasaan tergantung pada segala hal eksternal. Tetapi ketika Anda menata pikiran Anda, kemudi kembali ke tangan Anda. Anda mulai menyaring apa yang berharga dan apa yang tidak, dan Anda menemukan bahwa banyak pertempuran yang Anda hadapi tidak lebih dari sekadar diskusi internal dengan diri Anda sendiri. Menyatakan bahwa pikiran Anda adalah sekutu Anda berarti mengambil tanggung jawab. Saya tidak mengatakan Anda harus mengharapkan pikiran yang sempurna, tetapi untuk melatih diri Anda untuk membedakan antara yang bermanfaat dan yang merugikan. Jika setiap pagi Anda mengulangi bahwa Anda memiliki kendali atas apa yang Anda pikirkan, sedikit demi sedikit pikiran Anda akan menerima kebenaran itu sebagai kebiasaan. Tidak ada keajaiban, ada disiplin. Dan disiplin, meskipun menuntut usaha, selalu memberi kebebasan. Tatanan mental bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Kita hidup dikelilingi oleh gangguan, notifikasi, dan suara eksternal yang menuntut perhatian. Tetapi, yang menentukan ketenangan Anda bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana Anda memilih untuk memesan apa yang terjadi di dalam. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa menghentikan kebisingan dunia, tetapi Anda dapat memilih untuk tidak membiarkannya masuk ke dalam diri Anda. Setiap hari adalah awal yang baru, dan perintah pertama yang Anda berikan pada pikiran Anda adalah yang menentukan arahnya. Jika saat bangun tidur Anda memilih kejelasan, rasa syukur, dan arahan, sisa hari Anda akan mengikuti irama itu. Jangan menunggu ketenangan datang dengan sendirinya. Bangunlah dengan setiap pikiran yang sadar. Kekuatan Anda hidup bukan tentang apa yang terjadi di luar Anda, tetapi tentang cara Anda mengatur dunia batin Anda. Jadikan pikiran Anda sekutu Anda, dan Anda akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitar Anda mulai masuk akal. Sekarang saya mengundang Anda untuk menulis di komentar frasa yang akan mengingatkan Anda tentang jalan ini. Hari ini aku mengatur pikiranku dan mengendalikan diriku sendiri. Pelajaran 2. Kekuatan sebuah permulaan. Setiap hari dimulai sebagai halaman kosong, dan hal pertama yang Anda tulis di pikiran saat terbangun adalah apa yang akan menandai arah segala sesuatu yang mengikutinya. Berpikir positif sejak dini
adalah seperti menabur benih yang akan berbuah pada jam-jam berikutnya. Ini bukan detail kecil, ini adalah awal dari takdir harian Anda. Kaum Stoa memahami bahwa kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang akan terjadi di dunia, tetapi kita dapat memilih cara memulai hari. Marcus Aurelius bertanya setiap pagi, bagaimana ia akan menjalani hari itu sesuai dengan kebajikan. Karena ia tahu bahwa awalnya memiliki kekuatan yang dapat memandu segalanya. Jika hal pertama yang Anda pikirkan saat membuka mata adalah keluhan, pikiran Anda akan diliputi oleh resistensi dan kelelahan. Jika hal pertama yang Anda nyatakan adalah alasan, hari ini akan terisi dengan hambatan. Namun, jika Anda memilih untuk memprogram pikiran Anda dengan kata-kata arah dan kekuatan, Anda akan melatihnya untuk mematuhi niat Anda, bukan karena kebetulan keadaan. Bangunlah dengan kejernihan adalah memilih untuk tidak menyerahkan hidup Anda kepada pilot otomatis. Dunia modern mendorong kita untuk mengangkat telepon, memeriksa pesan, dan membandingkan diri kita dengan orang lain sejak awal hari. Dan dengan melakukan itu, pikiran kita dipenuhi dengan kebisingan sebelum kita bahkan memiliki kesempatan untuk bernapas dengan tenang. Orang-orang Stoa akan berkata bahwa itu berarti menyerahkan hari Anda kepada kekacauan eksternal. Di sisi lain, jika Anda mendedikasikan beberapa saat untuk mengulang kalimat yang mengingatkan Anda pada tujuan Anda, pikiran Anda akan memprogramnya untuk menjadi sekutu, bukan musuh. Awal yang kuat tidak memerlukan ritual yang hebat atau jam kerja yang panjang, tetapi membutuhkan niat. Ini seperti menyelaraskan kompas. Penyesuaian kecil di awal sudah cukup agar seluruh rute menuju arah yang benar. Seneca mengingatkan bahwa tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu pelabuhan mana yang ingin mereka tuju. Kata-kata pertama Anda saat bangun tidur adalah pelabuhan itu. Jika Anda berkata, hari ini akan menjadi hari untuk mengeluh, maka angin akan bertiup menuju kemalangan. Namun, jika Anda berkata, hari ini adalah awal yang baru, maka segala sesuatunya akan berfungsi sebagai dorongan bagi Anda. Memikirkan perbedaan antara bangun dengan hal yang sama lagi atau memulai dengan hari ini yang baru. Tindakan yang mengikuti kalimat itu tidak akan sama. Pikiran yang diprogram dengan kekalahan akan mencari pembenaran untuk menyerah. Sebaliknya, pikiran yang diprogram dengan kekuatan akan mencari peluang di mana orang lain melihat batasan. Epictetus mengajarkan bahwa yang hakiki bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang kita putuskan untuk pikirkan. Keputusan itu sudah dibuat saat Anda membuka mata. Kekacauan batin terus berlanjut dengan pikiran yang tidak teratur. Sebaliknya, kejelasan lahir dari sesuatu yang sederhana namun tegas. Katakan pada diri Anda, saya adalah penguasa pikiran saya, atau hari ini saya memilih untuk bergerak maju, adalah pengingat bahwa hidup Anda tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi itu adalah pilihan internal Anda. Ini bukan tentang menyangkal masalah atau mengabaikannya, tetapi untuk melatih pikiran Anda sehingga Anda tahu di mana harus memfokuskan perhatian Anda. Jika Anda memilih rasa syukur saat bangun tidur, pandangan Anda akan mencari alasan untuk bersyukur. Jika Anda memilih tujuan, energi Anda akan diarahkan untuk mencapainya. Dan jika Anda memilih keluhan, setiap detail akan menjadi alasan untuk marah. Kekuatan awal membuka pintu-pintu yang tidak terlihat. Seperti Gema, apa yang Anda katakan di awal akan bergema sepanjang hari. Bayangkan seseorang yang bangun dan berkata, semuanya salah bagi saya. Pikirannya yang taat akan mulai mencari bukti yang mengkonfirmasi pernyataan itu. Sekarang bayangkan orang yang sama, dengan lingkungan yang sama, bangun dan berkata, hari ini saya menemukan solusi. Otaknya akan memfokuskan perhatian pada kemungkinan, bukan pada rintangan. Hidup berubah bukan karena keadaan berubah, tetapi karena persepsi Anda yang berubah. Persepsi itu diprogram oleh kata-kata pertama dari hari. Marcus Aurelius bersikeras untuk tidak bangun dengan malas, tetapi mengingat bahwa kita diciptakan untuk bertindak dan untuk melayani apa yang penting. Hari ini Anda dapat mengambil pelajaran itu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hidup Anda. Jangan membuka mata Anda dengan alasan, bukalah dengan arah. Setiap kebangkitan adalah hadiah, dan setiap hadiah pantas untuk diterima dengan kekuatan, bukan dengan penyesalan. Anda tidak perlu dunia yang sempurna untuk memulai dengan baik. Anda harus memulai dengan baik agar dunia menjadi masuk akal. Kekuatan dari sebuah permulaan selalu tersedia.
Apapun yang terjadi kemarin, setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai secara berbeda. Jika Anda memulai dengan kekuatan, yang lainnya akan mengikuti, mengakomodasi pilihan pertama itu. Jangan sia-siakan momen itu, karena disitulah Anda tinggal. Sekarang saya mengundang Anda untuk menulis di komentar ini deklarasi yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini saya mengubah kebangkitan saya menjadi awal yang baru yang kuat. Lakukanlah dan mulai hidup dengan kekuatan seseorang yang menentukan arah hidupnya sendiri. Pelajaran 3. Aturan disiplin. Disiplin adalah kunci yang membuka pintu segala transformasi. Tanpa disiplin, tidak ada keberhasilan, tidak ada ketenangan, tidak ada tujuan. Saat terbangun, tindakan pertama Anda di hari itu seharusnya adalah mengatur pikiran Anda dengan tekad. Itu adalah momen yang membuat perbedaan antara membiarkan diri Anda terbawa oleh inersia atau memutuskan untuk berjalan dengan mantap menuju sasaran. Kaum Stoa tahu bahwa disiplin adalah kebajikan yang menopang semua kebajikan lainnya. Karena tanpanya, tujuan apapun hancur saat kenyamanan pertama kali datang. Ketika Anda membuka mata, godaan untuk tetap di tempat tidur atau memulai hari dengan gangguan sangat besar, tetapi inilah pertarungan dalam pertempuran pertama. Mengingatkan pikiran Anda bahwa tugas berada di atas penghiburan adalah cara untuk mengajarinya perintah. Tubuh mencari cara yang mudah, tetapi pikiran yang terlatih memilih jalan yang benar. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus bangkit mengingat bahwa kita lahir untuk bertindak, bukan untuk tinggal di bawah selimut. Disiplin bukanlah sebuah hukuman, itu adalah kebebasan, karena ia membebaskan Anda dari menjadi budak keinginan dan emosi yang cepat berlalu. Kebebasan bukanlah selalu melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun itu tidak diinginkan. Setiap pagi adalah ujian diam, ujian di mana Anda memilih antara apa yang mudah dan apa yang benar. Jika Anda memulai hari dengan menyerah pada kemalasan, Anda memperkuat kebiasaan lemah. Namun, jika Anda memulai dengan disiplin, jika Anda memilih untuk melakukan tugas Anda sebelum melakukannya untuk diri sendiri, Anda menang. Anda melatih pikiran Anda untuk melawan dalam semua tes lainnya pada hari itu. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada mereka yang hidup di bawah kekuasaan keinginan mereka. Siapa yang menaati perintah kenyamanan menjadi budaknya, selalu mengejar hal yang menyenangkan, dan selalu lari dari apa yang sulit. Tetapi siapa yang menaati disiplin akan menemukan kekuatan, karena ia tahu bahwa tidak ada hal eksternal yang dapat menghilangkan keputusan untuk bertindak. Setiap tindakan disiplin adalah batu bata yang membangun karakter Anda. Awalnya, mereka tampak kecil, seperti bangun tanpa menunda, atau mematuhi tugas sebelum Anda terganggu. Namun seiring berjalannya waktu, batu bata tersebut membentuk dinding bagian dalam yang tidak dapat dirobohkan oleh apapun. Disiplin menopang Anda ketika motivasi menghilang, karena tidak selalu Anda akan merasakannya, tapi Anda selalu bisa memutuskan. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dicapai ketika kita menguasai diri kita sendiri, dan itu dimulai dari praktik sehari-hari dalam memilih tugas. Kekacauan batin ditenangkan dengan kejelasan, dan kejelasan itu diperkuat dengan kebiasaan tegas. Ketika Anda bangun, katakan pada pikiran Anda arah mana yang akan Anda ambil. Ingatkan dia untuk tidak dibuat untuk keluhan atau alasan, tetapi untuk tindakan sadar. Jika setiap pagi Anda memenuhi yang pertama, kepercayaan diri Anda akan tumbuh, karena Anda akan tahu bahwa Anda dapat mempercayai diri sendiri. Seorang pria atau wanita yang disiplin tidak bergantung pada keberuntungan. Mereka bergantung pada keteguhan. Mereka tidak menunggu kehidupan menjadi baik. Mereka bekerja dengan apa yang mereka miliki dan mengubah setiap hari menjadi kesempatan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kehidupan setiap orang adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran mereka. Jika Anda memikirkan kenyamanan, hidup Anda akan penuh dengan penundaan. Jika Anda berpikir tentang tugas, hidup Anda akan penuh dengan tujuan. Dan tujuan itu tidak dibangun di atas momen-momen hebat, tetapi di atas momen sehari-hari, dalam keputusan untuk bangun, untuk mencapai, untuk terus maju meskipun itu membutuhkan pengorbanan. Disiplin adalah jalan tersulit di awal, tetapi lebih membebaskan dalam jangka panjang. Siapa yang melatih pikiran Anda untuk mematuhi akal sehat, tempat yang nyaman menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan diri Anda yang memerintah.
Jika pikiran Anda atau keinginan Anda tidak tentang menjadi sempurna atau tidak merasa lelah, ini tentang memilih jalan yang benar lagi dan lagi sampai pilihan itu menjadi alami. Aturan disiplin memastikan bahwa mimpi Anda tidak tinggal di ide, tetapi malah menjadi realitas. Jika Anda memutuskan bahwa pikiran Anda yang mengatur tubuh Anda, jika Anda ingat bahwa tugas datang sebelum kesenangan, hidup Anda akan berubah arah. Jangan menundanya lagi. Jangan bernegosiasi dengan kemalasan. Pilihlah untuk bangkit dengan kuat. Sekarang tulis di komentar kalimat ini yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini disiplin adalah aturan dalam hidupku dan aku yang memegang kendali. Lakukanlah dan tunjukkan bahwa keinginan Anda lebih kuat daripada alasan apapun. Pelajaran 4. Rasa syukur mengangkatmu ke atas. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan yang paling kuat yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia. Ini bukan tentang emosi yang lewat, tetapi tentang kebiasaan yang mengangkat semangat Anda dan mengubah arah pikiran Anda. Ketika Anda memilih untuk memulai hari dengan mengucapkan terima kasih, Anda terhubung dengan kelimpahan, bukan dengan kekurangan. Ini tidak berarti menyangkal kesulitan, tetapi untuk mengakui bahwa bahkan di tengah-tengah mereka, selalu ada alasan untuk tersenyum. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya membuang-buang energi dengan berharap pada apa yang tidak kita miliki, tetapi memanfaatkan ketenangan yang datang dari menghargai apa yang sudah ada di tangan kita. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa kita harus membuka mata kita setiap pagi untuk mengingat nilai memiliki hari baru, untuk bernapas, dan untuk dapat bertindak dalam keselarasan dengan kebajikan. Mengenali apa yang Anda miliki sebelum merindukan apa yang hilang adalah tindakan kebijaksanaan. Karena pikiran yang berfokus pada kekurangan tidak akan pernah merasa puas, selalu mencari lebih, dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sebaliknya, pikiran yang bersyukur diperkuat oleh apa yang dimiliki. Temukan ketenangan dalam hal-hal sederhana dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan bangun dan, bukannya memikirkan apa yang Anda hilang, sebutkan 3 hal yang membuat Anda tersenyum. Ini bisa jadi kesehatan Anda, atap yang melindungi Anda, orang-orang yang berjalan bersama Anda, atau bahkan fakta sederhana bahwa Anda masih hidup untuk mencoba lagi. Pilihan kecil itu menciptakan perbedaan yang sangat besar karena ia memprogram pikiran Anda menuju kepenuhan, bukan kehampaan. Seneca mengatakan bahwa kemiskinan bukan berarti memiliki sedikit, tetapi dalam menginginkan banyak hal. Rasa syukur menghancurkan perangkap itu, karena ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu lebih banyak untuk merasakan kedamaian. Kelimpahan tidak terletak pada hal-hal eksternal, tetapi dalam cara pandang Anda. Hati yang bersyukur mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Ubah rutinitas menjadi hadiah dan kesulitan menjadi tantangan yang bisa dikuasai. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak mengendalikan apapun tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana kami menafsirkannya. Jika Anda memutuskan untuk menjalani hidup dari rasa syukur, bahkan tantangan menjadi peluang. Bersyukur bukan berarti pasrah, artinya mengenali kebaikan dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk melangkah maju. Pikiran yang bersyukur menghasilkan ketenangan karena berhenti melawan segala sesuatu yang hilang dan mulai fokus pada apa yang ada. Dan dari ketenangan itu muncul motivasi, karena Anda menyadari bahwa Anda sudah memiliki sumber daya internal untuk menghadapi apapun yang terjadi. Saat bangun, sebutkan 3 hal yang membuat Anda tersenyum. Tindakan sederhana itu seperti menyalakan lampu yang memandu langkah Anda sepanjang hari. Setiap kali Anda melakukannya, otak Anda memperkuat hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan. Dan sedikit demi sedikit, itu menjadi kebiasaan otomatis. Anda tidak perlu melakukan perubahan apapun di luar untuk merasa kenyang, karena kepenuhan sudah ada di dalam diri Anda. Kekuatan rasa syukur di awal adalah bahwa Anda menempatkan diri Anda pada posisi pencipta, bukan korban. Ketika Anda bersyukur, Anda memilih untuk tidak fokus pada apa yang hilang. Anda memilih untuk melihat bahwa Anda sudah memiliki hal-hal penting, dan dari sana Anda dapat bertindak dengan jelas. Rasa syukur adalah dasar ketahanan, karena orang yang mengenali kebaikan dapat menolak yang sulit. Sebaliknya, orang yang hanya melihat apa yang hilang akan runtuh di hadapan kesulitan pertama. Itulah sebabnya kaum Stoa sangat menghargai praktik ini, karena dengan bersyukur, mereka tetap teguh meskipun dalam keadaan yang buruk.
Marcus Aurelius, meskipun menjadi kaisar dan memikul tanggung jawab yang sangat besar, menemukan alasan untuk bersyukur atas setiap fajar, setiap kesempatan untuk hidup berdasarkan kebajikan. Hari ini Anda dapat melakukan hal yang sama. Mengeluh tidak membangun apapun, tetapi rasa syukur membuka jalan. Jangan menunggu untuk memiliki segalanya untuk disyukuri, karena jika Anda melakukannya, itu tidak akan pernah cukup. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, dengan siapa Anda, dengan apa yang Anda hirup. Sikap itu menghubungkan Anda dengan kelimpahan yang tidak ada yang dapat merenggutnya dari Anda. Rasa syukur mengangkat Anda dari masalah Anda, karena itu mengingatkan Anda bahwa Anda sudah memiliki lebih dari apa yang biasanya Anda kenali. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk merasakan perbedaan yang dapat ditimbulkannya dalam hidup Anda. Setiap pagi adalah undangan untuk memilih fokus saat Anda berjalan. Buatlah fokus itu rasa syukur, dan Anda akan melihat bagaimana segala sesuatunya mulai berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang tulis ini di komentar pernyataan yang akan memperkuat komitmen Anda. Hari ini aku bersyukur, dan rasa syukurku mengangkatku. Pelajaran 5. Saat ini adalah milikmu. Saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengingat masa lalu, maupun seberapa besar Anda membayangkan masa depan, satu-satunya yang masih hidup adalah saat ini. Ketika Anda membuka mata setiap pagi, katakan pada pikiran Anda dengan jelas bahwa hanya sekarang yang ada. Jangan terjebak dalam apa yang sudah terjadi atau apa yang belum terjadi. Kaum Stoa memahami bahwa banyak dari penderitaan kita lahir dari kehidupan di zaman yang tidak milik. Nostalgia yang membelenggu masa lalu, kecemasan yang memproyeksikan ketakutan menuju masa depan. Marcus Aurelius mengulanginya dalam meditasinya. Saat ini cukup, dan pikiran yang terlatih tahu bagaimana menghuninya. Namun, kita cenderung memulai hari dengan membawa ketakutan lama, celaan, kesalahan, luka yang datang kembali lagi, dan lagi untuk menduduki ruang dalam pikiran kita. Namun, apa yang telah meninggal tidak lagi memiliki kekuatan, kecuali jika Anda menyerahkannya. Anda tidak bisa berjalan ke depan jika Anda terus melihat ke belakang. Hindari membebani hari Anda dengan rantai tak terlihat. Setiap matahari terbit adalah sebuah anugerah yang menawarkan Anda untuk memulai bersih, tanpa menyeret rasa bersalah atau dendam. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kita mengantisipasi rasa sakit yang belum tiba. Kita menciptakan skenario kegagalan. Kita berlatih bencana yang mungkin tidak pernah terjadi. Dan sementara itu, saat ini luput dari perhatian kita. Hidup di masa depan hanya membuang-buang waktu. Satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah saat ini. Tanyakan pada diri Anda sendiri, berapa kali Anda khawatir tentang sesuatu yang pada akhirnya tidak terjadi? Pikiran yang gelisah adalah seorang ahli dalam menciptakan badai, tetapi praktiknya kembali ke masa kini seperti jangkar. Hindari terseret arus yang tidak pasti. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan datang, hanya apa yang kita lakukan sekarang. Saat ini adalah milik Anda. Saat ini tidak perlu dilebih-lebihkan. Anda tidak perlu membandingkannya dengan apa yang benar, dan Anda tidak perlu mengantisipasinya dengan apapun yang bisa terjadi. Cukup untuk menghuninya. Ketika Anda makan, makanlah. Jika Anda bekerja, bekerjalah. Ketika Anda berbicara, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatian penuh mengubah keseharian menjadi luar biasa, karena memungkinkan Anda mengalami hidup dalam kemurniannya tanpa filter kecemasan atau penyesalan. Bayangkan bangun dan berkata pada diri sendiri, "Tidak hari ini. Saya tidak akan menyeret masa lalu atau memajukan masa depan. Hari ini saya fokus pada apa yang saya miliki di depan saya." Keputusan sederhana itu mengubah cara hidup Anda. Beban menjadi lebih ringan karena Anda hanya membawa apa yang sesuai dengan hari ini, tidak untuk semua yang sudah pergi maupun yang belum datang. Saat ini adalah kekuatan karena itu adalah tindakan. Tidak ada yang bertindak kemarin, tidak ada yang bertindak besok. Anda hanya bisa memutuskan, berbicara, dan bergerak sekarang. Sisanya adalah kenangan atau dugaan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia tidak kehilangan seluruh hidupnya sekaligus, tetapi malah memberikannya dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak menghuni saat ini, jika Anda menyerahkan pada pikiran yang berkelana, Anda menyerahkan satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda.
Menghuni saat ini tidak berarti melupakan apa yang telah dipelajari atau merencanakan. Ini berarti mengakui bahwa kehidupan dibangun dari waktu ke waktu, dan bahwa semua yang Anda inginkan dimulai dengan apa yang Anda pilih untuk lakukan saat ini. Setiap pernapasan sadar adalah kembali kepada diri Anda sendiri. Setiap keputusan untuk memfokuskan pikiran pada apa yang ada di depan Anda adalah tindakan kebebasan. Jangan biarkan hari Anda menjadi campuran antara apa yang tidak dapat Anda ubah dan apa yang belum ada. Dapatkan kembali kekuatan Anda di sini dan sekarang. Kapanpun pikiran Anda ingin bepergian ke masa lalu, ingatkan dia bahwa sejarah telah ditulis. Ketika Anda mencoba mengantisipasi masa depan, ingatkan dia bahwa itu belum sampai. Dan ketika Anda mencapainya, bawa dia kembali ke masa kini, dan Anda akan merasakan ketenangan yang tidak membuat khawatir dapat merenggut Anda. Saat ini adalah satu-satunya wilayah di mana Anda berdaulat. Pertahankan, huni, nikmati. Hidup Anda bukan tentang apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda ingat. Itu adalah di detik ini Anda hidup. Dan jika Anda belajar untuk menahannya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan lebih banyak hal untuk merasa puas. Sekarang saya mengundang Anda untuk menulis di komentar pernyataan ini yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini saya memilih untuk menghuni saat ini dan menjadikannya milik saya. Nyatakan dan ubah momen ini menjadi momen terindah Anda dengan kekuatan. Pelajaran 5. Saat ini adalah milikmu. Saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengingat masa lalu, maupun seberapa besar Anda membayangkan masa depan, satu-satunya yang masih hidup adalah saat ini. Ketika Anda membuka mata setiap pagi, katakan pada pikiran Anda dengan jelas bahwa hanya sekarang yang ada. Jangan terjebak dalam apa yang sudah terjadi atau apa yang belum terjadi. Kaum Stoa memahami bahwa banyak dari penderitaan kita lahir dari kehidupan di zaman yang tidak milik. Nostalgia yang membelenggu masa lalu, kecemasan yang memproyeksikan ketakutan menuju masa depan. Marcus Aurelius mengulanginya dalam meditasinya. Saat ini cukup, dan pikiran yang terlatih tahu bagaimana menghuninya. Namun, kita cenderung memulai hari dengan membawa ketakutan lama, celaan, kesalahan, luka yang datang kembali lagi, dan lagi untuk menduduki ruang dalam pikiran kita. Namun, apa yang telah meninggal tidak lagi memiliki kekuatan, kecuali jika Anda menyerahkannya. Anda tidak bisa berjalan ke depan jika Anda terus melihat ke belakang. Hindari membebani hari Anda dengan rantai tak terlihat. Setiap matahari terbit adalah sebuah anugerah yang menawarkan Anda untuk memulai bersih, tanpa menyeret rasa bersalah atau dendam. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kita mengantisipasi rasa sakit yang belum tiba. Kita menciptakan skenario kegagalan. Kita berlatih bencana yang mungkin tidak pernah terjadi. Dan sementara itu, saat ini luput dari perhatian kita. Hidup di masa depan hanya membuang-buang waktu. Satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah saat ini. Tanyakan pada diri Anda sendiri, berapa kali Anda khawatir tentang sesuatu yang pada akhirnya tidak terjadi? Pikiran yang gelisah adalah seorang ahli dalam menciptakan badai, tetapi praktiknya kembali ke masa kini seperti jangkar. Hindari terseret arus yang tidak pasti. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan datang, hanya apa yang kita lakukan sekarang. Saat ini adalah milik Anda. Saat ini tidak perlu dilebih-lebihkan. Anda tidak perlu membandingkannya dengan apa yang benar, dan Anda tidak perlu mengantisipasinya dengan apapun yang bisa terjadi. Cukup untuk menghuninya. Ketika Anda makan, makanlah. Jika Anda bekerja, bekerjalah. Ketika Anda berbicara, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatian penuh mengubah keseharian menjadi luar biasa, karena memungkinkan Anda mengalami hidup dalam kemurniannya tanpa filter kecemasan atau penyesalan. Bayangkan bangun dan berkata pada diri sendiri, "Tidak hari ini. Saya tidak akan menyeret masa lalu atau memajukan masa depan. Hari ini saya fokus pada apa yang saya miliki di depan saya." Keputusan sederhana itu mengubah cara hidup Anda. Beban menjadi lebih ringan karena Anda hanya membawa apa yang sesuai dengan hari ini, tidak untuk semua yang sudah pergi maupun yang belum datang. Saat ini adalah kekuatan karena itu adalah tindakan. Tidak ada yang bertindak kemarin, tidak ada yang bertindak besok. Anda hanya bisa memutuskan, berbicara,
dan bergerak sekarang. Sisanya adalah kenangan atau dugaan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia tidak kehilangan seluruh hidupnya sekaligus, tetapi malah memberikannya dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak menghuni saat ini, jika Anda menyerahkan pada pikiran yang berkelana, Anda menyerahkan satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda. Menghuni saat ini tidak berarti melupakan apa yang telah dipelajari atau merencanakan. Ini berarti mengakui bahwa kehidupan dibangun dari waktu ke waktu, dan bahwa semua yang Anda inginkan dimulai dengan apa yang Anda pilih untuk lakukan saat ini. Setiap pernapasan sadar adalah kembali kepada diri Anda sendiri. Setiap keputusan untuk memfokuskan pikiran pada apa yang ada di depan Anda adalah tindakan kebebasan. Jangan biarkan hari Anda menjadi campuran antara apa yang tidak dapat Anda ubah dan apa yang belum ada. Dapatkan kembali kekuatan Anda di sini dan sekarang. Kapanpun pikiran Anda ingin bepergian ke masa lalu, ingatkan dia bahwa sejarah telah ditulis. Ketika Anda mencoba mengantisipasi masa depan, ingatkan dia bahwa itu belum sampai. Dan ketika Anda mencapainya, bawa dia kembali ke masa kini, dan Anda akan merasakan ketenangan yang tidak membuat khawatir dapat merenggut Anda. Saat ini adalah satu-satunya wilayah di mana Anda berdaulat. Pertahankan, huni, nikmati. Hidup Anda bukan tentang apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda ingat. Itu adalah di detik ini Anda hidup. Dan jika Anda belajar untuk menahannya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan lebih banyak hal untuk merasa puas. Sekarang saya mengundang Anda untuk menulis di komentar pernyataan ini yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini saya memilih untuk menghuni saat ini dan menjadikannya milik saya. Nyatakan dan ubah momen ini menjadi momen terindah Anda dengan kekuatan. Pelajaran 6. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda bukanlah pikiran Anda. Itu adalah satu kebenaran yang dapat membebaskan Anda jika Anda mengasimilasikannya dari hati. Ketika saya bangun, hal pertama yang biasanya muncul di pikiran saya adalah ide, emosi, kenangan, atau kekhawatiran yang mencoba menetap dalam pikiran Anda seolah-olah mereka pemiliknya. Namun, Anda bukan budak dari apa yang muncul di kepala Anda. Ingatkan pikiran Anda bahwa itu melayani, bukan mengatur. Ini adalah alat yang ampuh, tetapi itu bukan identitas Anda. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran harus melayani akal sehat dan kebajikan, dan tidak boleh mengendalikan hawa nafsu. Anda memilih pikiran mana yang akan tumbuh, seperti seorang tukang kebun memilih benih apa yang harus dirawat. Jika Anda mengizinkan benih keluhan tumbuh, Anda akan memiliki taman yang penuh dengan kepahitan. Namun, jika Anda memutuskan untuk menyiram benih rasa syukur, ruang yang tenang dan jernih akan tumbuh. Ini bukan tentang mengendalikan segala sesuatu yang muncul, karena pikiran muncul tanpa diundang, tetapi memutuskan mana yang layak mendapatkan energi Anda. Epictetus mengingatkan bahwa bukan hal-hal yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita buat dari mereka. Dan itu adalah interpretasi, bukan realitas absolut. Jika suatu hari Anda bangun dengan sedih, itu tidak berarti bahwa Anda adalah orang yang sedih. Jika pikiran Anda membawa ketakutan, itu tidak berarti Anda pengecut. Pikiran itu seperti awan yang melintasi langit, membentuk, bergerak, dan menghilang. Anda adalah langit, bukan awan. Jangan mendefinisikan diri Anda dengan emosi yang berlalu, karena melakukan hal itu adalah cara membangun rumah Anda di pasir yang bergeser. Identitas sejati melangkah lebih jauh melampaui apa yang muncul saat terbangun. Adalah kesadaran yang mengamati, bukan kebisingan yang muncul. Seneca memperingatkan bahwa siapapun yang membiarkan dirinya terbawa oleh setiap emosi menjadi kapal tanpa kemudi. Namun, ketika Anda memahami bahwa pikiran itu hanya pengunjung, Anda bisa menerima mereka tanpa membiarkan mereka mengatur jalannya Anda. Pikirkanlah bahwa pikiran Anda sering memprediksi bencana yang tidak pernah terjadi. Atau pada saat-saat ketika ia berkata tidak pada Anda bisa, dan Anda masih bisa. Pikiran itu tidak selalu mengatakan kebenaran. Ia cenderung melebih-lebihkan, mengantisipasi, dan mengingat dengan rasa sakit. Itulah sebabnya Anda perlu belajar untuk melihatnya sebagai seorang konselor, bukan sebagai pemilik. Jika Anda membiarkan ia memerintah, Anda akan hidup terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Namun, jika Anda menempatkannya untuk melayani Anda, ia akan memberi Anda kejelasan dan alamat. Ketika Anda bangun, perhatikan apa yang muncul di pikiran Anda.
tetapi jangan sampai menjadi identitas Anda. Anda dapat mengatakan pada diri sendiri, ini adalah sebuah pikiran, bukan aku. Jarak itu cukup untuk memulihkan kontrol. Ini bukan berarti mengingkari apa yang Anda rasakan. Ini berarti menyadari bahwa Anda bukanlah apa yang Anda rasakan. Kemarahan, kesedihan, euforia, ketakutan, semuanya adalah emosi sementara. Anda lebih hebat dari semua itu. Kekuatan sesungguhnya ada pada pilihan. Setiap pikiran yang Anda biarkan tumbuh akan menjadi tindakan. Setiap tindakan yang diulang akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan membangun takdir Anda. Jika Anda memilih pikiran tentang kekuatan, hidup Anda akan mencerminkan kekuatan itu. Jika Anda memilih pikiran kekalahan, hidup Anda akan dipenuhi dengan penyerahan diri. Pikiran selalu akan membawa kedua jenis, tetapi Anda memutuskan suara mana yang Anda dengar. Marcus Aurelius menasihati kita untuk memeriksa setiap ide dan bertanya pada diri sendiri, apakah ia sesuai dengan alam dan kebajikan. Jika tidak, buanglah tanpa basa-basi. Ini adalah praktik yang dapat Anda terapkan hari ini. Sebelum mempercayai apa yang dikatakan pikiran Anda, pertanyakanlah, apakah ini berguna? Benarkah? Bisakah Anda membantu saya? Maju? Jika jawabannya tidak, tinggalkan saja. Dengan melatih diri Anda dengan cara ini, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis. Anda yang memilih dengan hati nurani. Pikiran kehilangan kekuatan mereka ketika Anda berhenti mengidentifikasi mereka sebagai kebenaran mutlak. Pengendalian diri yang sejati dimulai ketika Anda mengingat bahwa Anda lebih dari sekadar pikiran Anda. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mempraktikkan seni ini. Ketika Anda membuka mata, jangan berpegang pada apa yang dikatakan pikiran Anda. Amati, saring, dan putuskan. Keputusan berulang menjadi kebebasan, karena pikiran yang terlatih dengan baik mungkin menjadi sekutu paling setia Anda. Tetapi jika tidak, Anda mendidiknya, ia akan menjadi tiran terburuk Anda. Anda yang memerintah, dan Anda yang memilih. Sekarang tuliskan kalimat ini di komentar yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini aku mengingat bahwa aku bukanlah pikiranku. Aku adalah siapa yang memilihnya. Nyatakan dan mulailah hidup dari kekuatan batin Anda yang sebenarnya. Pelajaran 7. Berbicara tentang kekuatan. Berbicara tentang kekuatan bukanlah sekadar tentang membanggakan otot-otot fisik atau pencapaian yang terlihat di luar. Sebaliknya, ini adalah pengingat yang penting untuk setiap hari mengingatkan diri sendiri bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang mungkin Anda bayangkan. Bangkitlah setiap pagi dengan semangat dan katakan dengan penuh keyakinan, hari ini aku akan lebih kuat dari keraguanku. Pernyataan yang tampak sederhana ini, jika diulang dengan tegas dan konsisten, sudah cukup untuk mulai mengikis racun ketidakamanan yang mungkin mengganggu pikiran Anda. Karena pikiran adalah lahan subur, dan apa yang Anda tabur di dalamnya setiap pagi akan menjadi hasil panen dari tindakan yang Anda ambil. Kaum Stoa, yang merupakan pengikut filosofi Stoicisme, memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketiadaan rasa takut atau rasa sakit, melainkan kemampuan untuk bertahan dan melawan meskipun ada rasa takut dan rasa sakit tersebut. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf, menulis bahwa kekuatan yang sejati terletak pada kemampuan untuk mengatur diri sendiri, tanpa menyerah pada gangguan pikiran yang negatif. Pengaturan itu dimulai dengan kata-kata yang Anda pilih untuk diucapkan di awal hari. Pernyataan yang tegas bukanlah sekadar hiasan, melainkan sebuah tameng yang melindungi Anda dari keraguan. Setiap kali Anda mengucapkan, "Aku kuat," otak Anda menerima perintah untuk bertindak sesuai dengan konsekuensi dari pernyataan tersebut. Ini bukanlah sihir, melainkan sebuah proses pelatihan yang konsisten. Sama seperti seorang prajurit yang mempersiapkan diri dengan disiplin, Anda juga perlu mempersiapkan pikiran Anda dengan cara yang sama. Anda harus mendengar suara diri Anda sendiri yang mengarahkan kemana Anda harus pergi. Jika Anda terus berbicara dengan nada keraguan, Anda akan menabur benih kelemahan dalam diri Anda. Sebaliknya, jika Anda berbicara dengan kekuatan, Anda akan belajar untuk melawan setiap tantangan yang ada. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, memperingatkan bahwa ketidakamanan seringkali dipicu oleh pikiran yang berulang tentang kerapuhan. Oleh karena itu, penawarnya adalah mengulangi pernyataan kekuatan, bertentangan langsung dengan ketidakpastian yang sama. Jangan tunggu hingga Anda merasa kuat untuk mengucapkannya.
Nyatakanlah untuk memulai dan rasakan kekuatan itu. Kata-kata yang diulang secara terus-menerus akan membentuk karakter Anda, karena mereka tercatat sebagai sidik jari dalam pikiran Anda. Apa yang Anda katakan hari ini dengan usaha, besok Anda akan mengatakannya dengan lebih alami. Dan apa yang Anda katakan besok dengan kealamian akan menjadi cara Anda berpikir yang mendasari tindakan Anda. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas jika dia tidak dapat memerintah dirinya sendiri. Berbicara kepada diri sendiri dengan tegas adalah sebuah tindakan penguasaan internal. Jangan biarkan suara keraguan Anda menjadi satu-satunya suara yang terdengar di dalam kepala Anda. Seimbangkan dengan suara yang lebih kuat, suara Anda sendiri yang penuh keyakinan. Suara ini adalah yang meneguhkan, yang membangun, dan yang mengingatkan Anda bahwa Anda lebih besar dari rintangan apapun yang menghalangi. Kekuatan mental bukanlah sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus dilatih. Setiap hari adalah tempat latihan tak terlihat di mana Anda memilih untuk mengangkat beban disiplin alih-alih memilih kenyamanan yang sementara. Jika Anda menyerah pada keluhan dan ketidakpuasan, Anda justru memperkuat kelemahan dalam diri Anda. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus mengulangi penegasan kekuatan Anda akan memperkuat karakter Anda. Pada awalnya mungkin terasa seperti Anda sedang mengangkat beban yang terlalu berat. Namun, dengan pengulangan yang konsisten, pikiran Anda akan beradaptasi, tumbuh, dan menjadi lebih tahan terhadap tantangan. Bayangkan seseorang yang setiap hari berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Aku hanya melayani, dan semuanya terasa melampauiku." Kata-kata tersebut akan menjadi rantai yang mengikatnya. Sekarang, bayangkan orang lain yang bangun dan menyatakan dengan tegas, "Hari ini aku akan lebih kuat dari keraguanku. Hari ini aku akan terus maju tanpa peduli rintangan apapun." Meskipun orang tersebut menghadapi masalah yang sama, sikapnya akan berbeda. Perbedaan ini bukan terletak pada dunia di sekitarnya, tetapi pada kata-kata yang memberi makan pikiran dan semangatnya. Marcus Aurelius menasihati kita untuk selalu ingat bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup di dalam diri kita untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Sumber daya tersebut perlu dipanggil, perlu dibangkitkan, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui bahasa. Kata-kata adalah palu yang membentuk jiwa Anda. Jika Anda menggunakannya dengan sembarangan, mereka akan melemahkan Anda. Namun, jika Anda menggunakannya dengan sengaja dan penuh perhatian, Anda akan memperkuat diri Anda. Berbicaralah tentang kekuatan sampai kekuatan itu menjadi sifat kedua Anda. Jangan abaikan keraguan atau ketakutan yang muncul, tetapi jangan biarkan mereka mengambil alih mikrofon utama dalam pikiran Anda. Suara yang paling berkesan di dalam pikiran Anda adalah suara yang meneguhkan kekuatan dan kemampuan Anda. Setiap hari, dengan setiap pengulangan, Anda sedang melatih otot tak terlihat yang menyatukan segalanya. Karakter Anda. Hidup akan selalu menguji Anda, dan Anda tidak dapat menghindarinya, tetapi Anda dapat memutuskan untuk menghadapi setiap tantangan dengan semangat yang lebih besar, lebih kuat dari keadaan apapun. Ulangi, tegaskan, dan nyatakan dengan keyakinan. Karena pikiran Anda akan terbiasa untuk patuh kepada apa yang dia dengar dari Anda. Berbicara tentang kekuatan bukanlah tindakan kesombongan, melainkan sebuah bentuk kebijaksanaan. Ini adalah latihan untuk memperkuat akar agar pohon tumbuh dengan kokoh, tanpa terpengaruh oleh angin yang menerpa. Pada akhirnya, apa yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri akan menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan jika Anda berbicara tentang kekuatan, Anda akan berjalan bersamanya. Sekarang, tuliskan kalimat ini di kolom komentar sebagai tanda komitmen Anda. Hari ini saya berbicara tentang kekuatan dan pikiran saya mematuhiku. Lakukanlah, dan tunjukkan bahwa kata-kata Anda adalah awal dari kekuatan yang akan membimbing hidup Anda. Pelajaran 8. Mengatasi kemalasan. Kemalasan adalah musuh yang seringkali tidak terlihat, menyamarkan dirinya sebagai kebutuhan untuk beristirahat. Tetapi pada kenyataannya, ia mencuri kekuatan dan waktu berharga Anda. Ketika pagi tiba dan Anda terbangun, saat itulah Anda paling rentan terhadap suara kemalasan yang menggoda. Tempat tidur terasa seperti tempat berlindung yang nyaman, dan tubuh Anda mendesak untuk tetap berdiam diri. Namun, pada momen-momen pertama itu, Anda memiliki kekuatan untuk menentukan arah hari Anda. Mengatasi kemalasan berarti mengutamakan tindakan di atas kenyamanan. Disiplin untuk bergerak, meskipun Anda merasa tidak berdaya,
adalah kunci yang membuka pintu menuju impian dan keinginan Anda. Kaum Stoa, yang dipimpin oleh pemikir-pemikir besar seperti Marcus Aurelius, memahami dengan baik kebenaran ini. Aurelius menegaskan bahwa Anda tidak diciptakan untuk terpuruk di bawah selimut, tetapi untuk bertindak sesuai dengan hakikat dan potensi Anda. Pikiran Anda cenderung mencari berbagai alasan untuk menunda. Ia akan membisikkan bahwa Anda hanya perlu 5 menit lagi, bahwa hari esok akan membawa lebih banyak semangat, atau bahwa tidak ada yang mendesak untuk memulai sedikit lebih lambat. Namun, alasan-alasan tersebut ibarat rantai tak terlihat yang mengikat Anda. Semakin Anda mendengarkan, semakin sulit untuk membebaskan diri dari belenggu itu. Solusinya adalah untuk tidak berpikir terlalu banyak, tetapi segera bergerak. Tindakan yang diambil dengan cepat akan menghancurkan lingkaran kemalasan sebelum ia sempat menguatkan cengkeramannya pada diri Anda. Setiap kali Anda menyerah pada kenyamanan di menit-menit awal, Anda memperkuat kebiasaan yang akan menemani Anda sepanjang hari. Kelembaman yang Anda pilih pada pagi hari mendefinisikan arah hari Anda secara keseluruhan. Jika Anda memulai dengan penundaan, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk menyerah di kemudian hari. Sebaliknya, jika Anda memulai dengan tekad yang kuat, dorongan itu akan menemani Anda hingga malam tiba. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kontrol atas peristiwa eksternal yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita lakukan dengan tubuh dan pikiran kita. Ingatlah bahwa energi tidak muncul begitu saja. Ia diaktifkan melalui tekad yang kuat. Gerakanlah yang menciptakan energi, bukan sebaliknya. Menunggu motivasi seperti menunggu kehangatan tanpa menyalakan api. Ambil langkah pertama, dan sisanya akan mengikutinya. Seneca memperingatkan kita bahwa tidak ada kerugian yang lebih besar daripada membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Dan kemalasan adalah contoh nyata dari hal itu. Setiap menit yang terbuang dapat berubah menjadi jam, dan kesempatan yang seharusnya bisa Anda raih akan hilang hanya karena menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang. Setiap pagi adalah medan perang, dan musuh pertama yang harus Anda atasi adalah diri sendiri, ketidakmampuan untuk memulai. Bayangkan Anda berada di persimpangan 2 jalan. Satu jalan mengarah pada kenyamanan, sementara jalan lainnya mengarah pada tindakan. Jalan pertama menawarkan kelegaan sesaat, namun di baliknya tersembunyi rasa bersalah dan penyesalan yang menyakitkan. Jalan yang kedua mungkin menuntut usaha dan komitmen dari Anda, tetapi pada akhirnya akan memberikan kebanggaan dan kepuasan yang mendalam. Pilihan ada di tangan Anda setiap hari, dan meskipun tampak sepele, keputusan tersebut akan mendefinisikan siapa diri Anda di masa depan. Kemalasan seringkali menyusup ke dalam pikiran kita dengan bisikan yang meragukan seperti, "Ini terlalu cepat," atau "Aku akan melakukannya nanti." Sebaliknya, tindakan yang tepat adalah memeluk pernyataan, "Saya mulai sekarang," dan satu langkah kecil sudah cukup untuk mematahkan kelembaman yang mengikat. Tentukan suara mana yang akan Anda dengarkan. Marcus Aurelius menekankan bahwa keunggulan tidak muncul dari kata-kata semata, tetapi dari tindakan yang dilakukan secara konsisten. Setiap pagi ketika Anda bangkit dengan tekad yang kuat, Anda sedang melatih serat terpenting dalam diri Anda, yaitu karakter. Anda tidak perlu merasa penuh energi untuk bertindak. Justru Anda harus bertindak terlebih dahulu untuk mengisi diri Anda dengan energi. Inilah paradoks yang hanya sedikit orang yang benar-benar pahami. Menunggu motivasi hanyalah perangkap kemalasan. Bergerak lebih awal adalah bentuk kemenangan dari disiplin diri. Ingatkan diri Anda bahwa Anda bukanlah budak dari kenyamanan, bahwa hidup Anda tidak ditentukan oleh apa yang mudah, tetapi oleh apa yang Anda pilih untuk hadapi. Tubuh mungkin mencari istirahat, tetapi jiwa Anda diciptakan untuk lebih dari sekadar itu. Ini bukan hanya tentang mendapatkan tidur yang Anda butuhkan. Ini juga bukan tentang menyerahkan takdir Anda pada alasan-alasan kecil yang tampaknya logis. Jika Anda belajar untuk memenangkan pertempuran pertama di pagi hari, maka pertempuran-pertempuran berikutnya akan terasa lebih mudah. Namun, jika Anda gagal di sana, sisa hari Anda akan menjadi tantangan yang lebih berat. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari menit pertama. Bangunlah dengan tekad yang kuat. Bergeraklah meskipun terasa berat. Bertindaklah meskipun pikiran Anda mencoba meyakinkan Anda untuk tetap diam. Karena setiap kemenangan melawan kemalasan adalah deklarasi kekuatan Anda, dan setiap kekalahan yang Anda hindari adalah kesempatan untuk tumbuh dalam kekuatan dan karakter. Pilihlah untuk bergerak sebelum Anda terlalu memikirkannya.
Jadikanlah ini sebuah kebiasaan, dan Anda akan menemukan bahwa energi, jauh dari sekadar hadiah yang datang begitu saja, adalah buah yang lahir dari keinginan dan tindakan Anda. Sekarang, tulislah di komentar kalimat ini yang akan menyegel komitmen Anda. Hari ini saya mengatasi kemalasan dengan tindakan dan kemauan. Lakukanlah dan buktikan bahwa kekuatan Anda lebih berharga daripada alasan-alasan yang menghalangi. Pelajaran 9. Visualisasikan tujuan Anda. Memvisualisasikan tujuan Anda bukanlah sekadar latihan imajinasi yang sederhana. Ini adalah alat yang sangat kuat yang dapat mengatur pikiran Anda dan memberikan arah yang jelas sejak awal hari. Ketika Anda terbangun, penting untuk menetapkan dengan tegas tujuan yang ingin Anda capai hari ini. Pernyataan yang jelas dan spesifik ini berfungsi seperti menempatkan panah pada peta. Ia menunjukkan arah kepada Anda, mengingatkan akan tujuan yang ingin diraih, dan mencegah Anda tersesat dalam berbagai gangguan yang ada di sekitar. Kejelasan dalam tujuan sehari-hari sangat penting, karena otak kita memerlukan panduan untuk mengatur energi yang kita miliki. Tanpa panduan yang jelas, energi Anda akan tersebar dalam hal-hal sepele, terjebak dalam urusan yang mendesak, atau terpengaruh oleh tuntutan orang lain. Marcus Aurelius pernah menegaskan bahwa setiap hari harus dimulai dengan mengingat apa yang benar-benar penting dan apa yang perlu dilakukan untuk menjalani hidup sesuai dengan kebajikan. Kejelasan itu bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan jika Anda ingin melangkah maju dengan penuh tekad. Gambaran mental yang jelas akan mempersiapkan Anda untuk melakukan tindakan nyata. Ketika Anda memvisualisasikan secara rinci apa yang ingin Anda capai dalam satu hari, pikiran Anda mulai bekerja seolah-olah Anda telah mengambil langkah menuju tujuan tersebut. Ini bukan sihir. Ini adalah tentang fokus dan konsentrasi. Jika Anda mampu melihat dalam diri Anda bahwa tugas-tugas telah diselesaikan, Anda akan menemukan kekuatan untuk bertindak. Seneca pernah memperingatkan bahwa tidak ada rute yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu pelabuhan mana yang ingin mereka tuju. Dalam konteks ini, visualisasi adalah pelabuhan itu, tujuan yang memberitahu perahu Anda kemana harus didayung. Anda tidak perlu memikirkan keseluruhan hidup Anda sekaligus. Cukup pilih arah yang jelas untuk hari ini, sesuatu yang dapat menentukan langkah Anda segera. Bayangkan seorang pemanah. Jika ia menembak tanpa membidik, anak panahnya akan hilang di udara tanpa arah yang jelas. Namun sedikit jika Anda mengatur fokus untuk menatap target, setiap gerakan yang Anda ambil menjadi koordinat untuk mencapai sasaran tersebut. Pikiran Anda bekerja dengan cara yang sama. Anda memerlukan tujuan yang jelas agar tidak membuang-buang energi Anda. Memvisualisasikan tidak berarti bermimpi tanpa bertindak. Itu berarti mempersiapkan tindakan Anda dengan gambaran yang jelas tentang apa yang Anda cari. Ketika Anda bangun dan mengulang dalam pikiran Anda apa yang ingin Anda capai, Anda melatih diri Anda sehingga setiap pikiran, setiap keputusan, dan setiap gerakan diarahkan ke arah yang sama. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus selalu ingat apa yang berada di bawah kendali kita, dan apa konsekuensi dari tindakan kita. Melakukan penayangan harian adalah cara untuk mengingatkan diri Anda tentang apa yang tergantung pada Anda dan komitmen Anda terhadap tujuan tersebut. Tanpa visi yang jelas, pikiran Anda akan tersebar dalam berbagai gangguan. Anda mungkin memulai hari dengan memperhatikan hal-hal yang tidak penting, bereaksi terhadap faktor-faktor eksternal, dan terjebak dalam apa yang orang lain harapkan dari Anda. Namun, ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lebih mudah memilih mana yang pantas mendapatkan perhatian Anda dan mana yang tidak. Tujuan bertindak sebagai filter yang memisahkan hal-hal penting dari hal-hal yang berlebihan. Ini bukan sekadar tentang membayangkan fantasi yang tidak nyata, tetapi tentang melihat dengan jelas apa yang ingin Anda lakukan hari ini dan bagaimana Anda ingin melakukannya. Praktik sederhana ini dapat mengubah hidup Anda karena menciptakan kebiasaan fokus. Setiap hari menjadi batu bata yang diletakkan menuju arah yang benar. Seiring berjalannya waktu, akumulasi batu bata tersebut akan berubah menjadi struktur yang kokoh. Takdir Anda. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa kehidupan setiap manusia adalah apa yang dilakukan oleh pikirannya. Jika pikiran Anda melayang tanpa tujuan, maka hidup Anda pun akan mencerminkan kebingungan tersebut. Sebaliknya, jika pikiran Anda diarahkan menuju suatu tujuan yang jelas, maka hidup Anda akan mencerminkan ketegasan dan keberanian itu. Oleh karena itu, ketika Anda bangun,
luangkan sedikit waktu untuk memvisualisasikan tujuan Anda. Tutup mata Anda, bayangkan tujuan Anda tercapai. Nyatakan dengan tegas bahwa hari ini Anda akan mengambil langkah ke arah tujuan tersebut. Gambaran ini tidak hanya akan memotivasi Anda, tetapi juga melatih pikiran Anda untuk mengenali peluang dan mengabaikan gangguan yang tidak perlu. Memvisualisasikan tujuan Anda adalah cara untuk menyalakan lampu di dalam ruangan gelap. Ini menunjukkan kemana Anda harus berjalan, memberitahu Anda untuk menghindari benturan yang tidak perlu, dan memberikan Anda rasa aman di setiap langkah yang Anda ambil. Tanpa cahaya itu, apapun dapat tampak penting, dan berbagai kebisingan dapat mengganggu fokus Anda. Namun, dengan cahaya tersebut, Anda tahu persis di mana posisi Anda, dan Anda dapat mengarahkan langkah Anda dengan lebih percaya diri. Kebesaran tidak lahir dari tindakan yang sembarangan, tetapi dari tujuan yang jelas yang diulang setiap hari. Visualisasi adalah titik awal untuk mendorong keinginan Anda agar bertindak dengan tepat. Jangan biarkan hari Anda dimulai tanpa arah, karena hari tanpa arah adalah hari yang terbuang sia-sia. Ambil kendali atas pikiran Anda sejak awal setiap momen. Nyatakan, bayangkan, arahkan. Pastikan bahwa tujuan Anda sangat jelas di dalam diri Anda, sehingga tidak ada hal eksternal yang dapat menjauhkan Anda darinya. Sekarang, tulislah di kolom komentar frasa ini yang akan mengkonsolidasikan keputusan Anda. Hari ini saya memvisualisasikan tujuan saya dan saya bergerak maju sesuai arahan. Lakukanlah dan ubah visi Anda menjadi dorongan yang akan membimbing setiap tindakan Anda hari ini. Pelajaran 10. Tenang dalam badai. Hidup ini memang syarat dengan momen-momen di mana segala sesuatunya tampak meluap dan tidak terkendali. Kita sering dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang datang bersamaan. Semuanya menuntut perhatian segera dan menimbulkan emosi yang berkobar, seperti api yang menyala. Dalam keadaan seperti ini, reaksi yang paling mudah adalah membiarkan diri kita terseret oleh perasaan terburu-buru, percaya bahwa kecemasan dan kegelisahan adalah sinonim dari produktivitas dan efektivitas. Namun, kaum Stoa mengingatkan kita dengan tegas dan berulang kali bahwa kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai adalah tanda kekuatan sejati yang sesungguhnya. Bangkitlah dari keadaan itu dan katakan pada pikiran Anda dengan jelas bahwa tidak ada yang mengharuskan kita untuk terburu-buru. Kecepatan tidak selalu identik dengan produktivitas. Ketenangan pun tidak berarti lamban, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertindak dengan presisi. Ketika Anda memilih untuk memulai hari dengan ketenangan, pikiran Anda akan terorganisir dengan baik, dan kejelasan akan menjadi sekutu terbaik Anda dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, menulis bahwa tidak ada yang dapat dicapai dengan kemarahan, karena segala sesuatu yang lahir dari kekacauan biasanya akan berakhir dengan penyesalan. Ketenangan melipat gandakan efektivitas karena memberikan Anda kemampuan untuk bertindak dengan kepala dingin. Ini membantu Anda untuk membedakan antara apa yang mendesak dan apa yang benar-benar penting, serta membuat keputusan yang akan bertahan lama, ketimbang hanya merespon secara impulsif yang justru dapat memperburuk masalah yang ada. Masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kecemasan. Mereka harus diselesaikan dengan akal sehat dan kesabaran. Cobalah untuk mengingat momen-momen ketika suatu masalah terasa sangat besar dan mengancam bagi Anda karena Anda melihatnya dengan rasa cemas. Sekarang, pikirkan bagaimana hambatan yang sama dapat menjadi lebih mudah dikelola ketika Anda menghadapinya dengan ketenangan. Kecemasan itu seperti kaca pembesar yang memperbesar detail-detail kecil dan mendistorsi kenyataan. Di sisi lain, ketenangan berfungsi sebagai cermin yang menunjukkan segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa hiasan atau tambahan yang berlebihan. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menafsirkannya. Jika Anda menafsirkan badai sebagai kekacauan yang mustahil untuk ditangani, maka Anda akan merasa lumpuh dan terjebak. Namun, jika Anda melihatnya sebagai panggung untuk berlatih ketenangan, Anda akan menjadi lebih kuat. Hari ini, hadapilah tantangan dengan langkah yang tegas dan tenang. Terburu-buru hanya akan membuat Anda tersandung, tetapi ketekunan dan ketenangan akan membawa Anda jauh. Dikatakan bahwa mereka yang maju perlahan tetapi dengan arah yang jelas akan tiba lebih awal daripada mereka yang berlari tanpa tujuan. Ketenangan adalah elemen yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan langkah tegas itu,
karena Anda tidak membebani pikiran Anda dengan pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Bayangkan diri Anda berada di tengah badai di laut. Pelaut yang panik dan tidak berpengalaman akan melemparkan layar, berteriak, dan bergerak tanpa berpikir, yang akhirnya justru akan membuatnya tenggelam lebih cepat. Sebaliknya, pelaut yang bijaksana tahu bahwa laut tidak akan menuruti keputusasiaannya. Dia bernapas dengan tenang, menyesuaikan kemudi, menunggu kesempatan yang tepat, dan melakukan manuver yang cerdas. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan Anda. Tidak peduli badai apa yang Anda hadapi. Yang paling penting adalah kondisi internal Anda. Tergesa-gesa adalah reaksi dari orang yang ingin melarikan diri dari ketidaknyamanan. Sementara ketenangan adalah keputusan dari orang yang memahami bahwa hanya dengan cara inilah dia akan mampu menguasai situasi yang dihadapinya. Setiap hari menawarkan bukti, beberapa di antaranya mungkin kecil dan beberapa lainnya tampak sangat besar, tetapi tidak ada yang bisa dimenangkan dengan kecemasan. Efektivitas yang sejati berasal dari ketenangan pikiran yang menolak untuk berlari tanpa arah. Marcus Aurelius juga mengingatkan bahwa waktu akan terbuang sia-sia ketika pikiran kita terpecah belah, dan penyebaran pikiran adalah putri dari ketergesa-gesaan. Setiap saat yang Anda pilih untuk berhenti sejenak, bernapas, dan memberikan respons dengan tenang adalah latihan untuk membangun karakter Anda. Ketenangan tidak berarti tidak adanya masalah. Itu berarti memiliki pengendalian internal di tengah segala masalah tersebut. Kecemasan hanya akan melipat gandakan kesalahan, sementara ketenangan akan melipat gandakan efektivitas. Tanyakan pada diri Anda, apa sebenarnya intinya? Apakah Anda benar-benar perlu menyelesaikan sesuatu dengan cepat jika pada akhirnya Anda harus memperbaikinya lagi karena telah bertindak salah? Lebih baik untuk melangkah maju dengan kuat daripada kehilangan energi dengan langkah yang tergesa-gesa. Dunia modern mendorong kita untuk berlari, hidup dengan cepat, dan percaya bahwa nilai terletak pada kedekatan. Tetapi orang-orang stoik memahami bahwa sejatinya nilai terletak pada ketahanan dan ketenangan yang tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Hari ini tidak dimenangkan dengan berteriak lebih keras. Anda akan menang dengan melangkah dengan langkah-langkah yang pasti, dan langkah-langkah tersebut adalah refleksi dari ketenangan Anda. Jangan bingungkan gerakan tanpa kemajuan atau kecepatan dengan efektivitas yang sebenarnya. Ketenangan adalah senjata orang bijak. Sementara itu, tergesa-gesa adalah perangkap bagi mereka yang tidak tahu cara menunggu. Ingatlah bahwa badai akan selalu ada. Tetapi ketenangan yang Anda rawat di tengah badai itu akan tetap bersama Anda selamanya. Jadikan ketenangan Anda sebagai kekuatan, dan Anda akan menyaksikan bagaimana bahkan pertempuran yang paling sulit sekalipun dapat menjadi skenario pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang, tuliskan di kolom komentar pernyataan ini sebagai bentuk komitmen Anda. Hari ini aku menaklukkan hari dengan langkah tenang dan tegas. Lakukanlah, dan tunjukkan bahwa ketenanganmu lebih kuat daripada badai apapun yang mungkin Anda hadapi. Pelajaran 11. Anda memilih sikap. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan yang sangat penting, yaitu sikap yang kita putuskan untuk jalani. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bukan pula hasil dari keberuntungan semata, dan bukan pula faktor luar yang menentukan bagaimana perasaan kita. Sebaliknya, apa yang kita izinkan untuk terjadi di dalam diri kita lah yang menjadi penentu suasana hati kita. Ketika Anda membuka mata di pagi hari, penting untuk tidak membiarkan pikiran Anda mengambil alih dan menentukan bagaimana perasaan Anda. Sangat menggoda untuk terjebak dalam kelelahan, rutinitas yang monoton, atau masalah yang terus menumpuk. Tetapi jalan tersebut hanya akan mengarah kepada keluhan dan rasa putus asa. Ingatlah selalu bahwa sikap adalah sebuah keputusan yang harus diambil, bukanlah suatu kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja. Anda memiliki kemampuan untuk melatih diri Anda agar dapat melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Untuk memilih menafsirkan apa yang terjadi dengan perspektif yang berfokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Seperti yang dituliskan oleh Marcus Aurelius, kehidupan seorang pria adalah apa yang dibentuk oleh pikirannya. Jika Anda terus-menerus memikirkan kekalahan, maka Anda akan hidup dalam kekalahan itu. Sebaliknya, jika Anda berpikir tentang kekuatan, maka Anda akan bertindak dengan penuh kekuatan. Setiap kali fajar menyingsing, Anda akan dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Anda bisa bangun dengan sikap seseorang yang merasa sebagai korban dari keadaan, atau dengan sikap seseorang yang merasa mampu mengendalikan jalannya hidupnya.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan itu untuk Anda. Perbedaan antara hari yang kelabu dan hari yang cerah bukanlah pada seberapa terang matahari bersinar, tetapi pada pandangan yang Anda pilih untuk melihatnya. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk memilih antara kekuatan atau kelemahan. Kekuatan tidak berarti bahwa Anda tidak akan menghadapi kesulitan. Sebaliknya, kekuatan berarti Anda merespons dengan keberanian ketika kesulitan itu tiba. Kelemahan, di sisi lain, muncul ketika Anda menyerahkan kendali kepada hal-hal di luar diri Anda dan membiarkan keadaan yang menentukan suasana hati Anda. Seneca memperingatkan kita bahwa siapapun yang membiarkan dirinya terbawa oleh apa yang terjadi di luar dirinya adalah budak dari keinginan takdir. Namun, mereka yang secara bebas memilih sikapnya, bahkan di tengah kesulitan, akan menemukan cara untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Sikap yang tepat akan mengarahkan Anda ke dalam proses pembelajaran yang berharga. Apa yang bagi satu orang mungkin dianggap sebagai kegagalan, bagi orang lain bisa menjadi pelajaran berharga. Apa yang bagi sebagian orang adalah sebuah hambatan, bagi yang lainnya mungkin menjadi guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita selalu memiliki kekuasaan untuk mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Dan reaksi tersebut adalah sikap yang Anda pilih untuk olah. Ini bukanlah tentang menolak kesulitan atau berpura-pura optimis. Ini adalah tentang membuat keputusan yang jelas bahwa tidak ada hal apapun yang dapat menghilangkan kemampuan Anda untuk belajar dan tumbuh. Bayangkan dua orang yang dihadapkan pada masalah yang sama. Satu orang mungkin runtuh, penuh dengan keluhan, dan mencari siapa yang harus disalahkan. Sementara itu, orang lainnya mengambil napas dalam-dalam, bangkit, dan mencari pelajaran tersembunyi di balik situasi tersebut. Perbedaannya bukan terletak pada masalah yang dihadapi, tetapi pada sikap yang mereka pilih. Dan pilihan itu diulang setiap hari, secara konsisten membangun takdir yang berbeda. Pikiran kita mungkin berusaha meyakinkan kita bahwa suasana hati kita tergantung pada dunia luar, tetapi kenyataannya, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Jika Anda melatih batin Anda untuk merespons dengan tenang, tegas, dan penuh rasa syukur, hidup Anda akan mengambil bentuk yang jauh berbeda. Marcus Aurelius menyarankan agar kita selalu ingat setiap pagi bahwa kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sulit, tantangan yang tak terduga, dan ujian kesabaran. Jika Anda sudah menerima kenyataan ini sebelumnya, sikap Anda akan siap dan tidak ada kejutan yang dapat menjatuhkan Anda. Sikap adalah filter yang melaluinya cara Anda melihat dunia. Jika Anda memilih untuk melihat dari sudut pandang yang gelap, semuanya akan tampak buruk dan suram. Namun, jika Anda memilih kejelasan, Anda akan mampu menemukan peluang, bahkan di tengah tantangan yang sulit. Kekuatan dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Bangunlah saat Anda merasa malas, patuhi komitmen ketika lebih mudah untuk menunda, dan tetap tenang ketika orang lain kehilangan kesabaran. Setiap keputusan kecil tersebut adalah bata dalam membangun karakter Anda. Kelemahan juga dibangun, tetapi dengan setiap keluhan, setiap pengunduran diri, dan setiap alasan yang Anda buat, Anda sedang memilih untuk membangun sesuatu yang tidak diinginkan. Kehidupan akan selalu memberikan berbagai hambatan, tetapi sikap yang Anda ambil terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah apa yang mendefinisikan siapa diri Anda. Anda bisa merangkak atau Anda bisa bangkit. Anda bisa mengeluh atau Anda bisa belajar. Anda bisa menyerah atau Anda bisa terus bergerak maju. Dan pilihan itu akan diulang setiap hari, sejak saat Anda membuka mata di pagi hari. Oleh karena itu, pilihlah dengan bijak. Karena sikap Anda tidak hanya menentukan bagaimana Anda menjalani hidup, tetapi juga bagaimana Anda mengingat diri Anda sendiri di masa depan. Jangan biarkan suasana hati Anda menjadi sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Jadikanlah itu sebagai keputusan yang sadar dan penuh pertimbangan. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda adalah cara Anda memilih untuk merespons terhadap segala sesuatu. Itulah kebebasan terbesarmu dan tanggung jawab tertinggi Anda. Sekarang, tulislah ini dalam komentar sebagai sebuah deklarasi yang akan mengikat komitmen Anda. Hari ini aku memilih sikapku dan mengubah segala sesuatu menjadi pembelajaran. Lakukanlah dengan sepenuh hati dan tunjukkan bahwa hidup Anda dipandu oleh keputusan Anda sendiri, bukan oleh kebetulan semata. Pelajaran 12. Hari ini akan berbeda. Hari ini akan menjadi berbeda.
Frasa yang tampak sederhana ini sebenarnya menyimpan kekuatan yang luar biasa, terutama ketika Anda memilih untuk mengulanginya saat membuka mata di pagi hari. Pernyataan ini menegaskan dengan tegas bahwa hari ini tidak akan menjadi salinan dari hari-hari yang telah berlalu. Anda tidak ditakdirkan untuk terus mengulangi kesalahan yang sama, atau menjalani hidup dengan cara autopilot yang monoton. Hidup bukanlah sekadar rangkaian rutinitas yang identik, kecuali jika Anda sendiri yang memilih untuk menjadikannya demikian. Setiap fajar yang baru tiba seperti halaman kosong yang menunggu untuk diisi dengan tinta. Pikiran kita perlu menyadari bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru yang datang dengan potensi tak terbatas. Jika tidak, pikiran kita akan beradaptasi dengan inersia, berlindung di balik kebiasaan lama, dan meyakinkan diri bahwa tidak ada yang bisa berubah. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Setiap perubahan yang mendalam dimulai dari keputusan yang kita ambil, dan keputusan itu bisa diambil hari ini. Beritahu pikiran Anda bahwa hari ini Anda akan bertindak dengan cara yang berbeda, lebih sadar dan lebih kuat. Jangan memberi ruang bagi alasan-alasan seperti, "Aku selalu seperti ini," atau "hal-hal tidak pernah berubah." Para Stoik mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada hari-hari yang berulang. Kita adalah individu yang sama, namun kita sering kali mengulang perilaku yang sama dalam sikap kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita melalui meditasi bahwa kita harus berpikir tentang bagaimana kita akan hidup sesuai dengan kebajikan, karena yang terpenting bukanlah apa yang telah terjadi kemarin, melainkan apa yang Anda putuskan untuk lakukan sekarang. Bertindak berbeda tidak berarti Anda harus mengubah seluruh hidup Anda dalam sekejap. Alih-alih, pilihlah jawaban yang lebih bijaksana dari yang Anda pilih kemarin. Jika kemarin Anda menyerah pada kemarahan, hari ini Anda memilih untuk bersikap sabar. Jika kemarin kemalasan mengalahkan Anda, hari ini Anda memutuskan untuk bergerak maju. Jika kemarin Anda dikuasai oleh keluhan, hari ini Anda berlatih untuk bersyukur. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan adalah sebuah benturan terhadap tembok kebiasaan yang telah mengikat Anda. Seneca pernah berkata bahwa hidup ini sudah cukup panjang jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Memperpendek waktu bukanlah tujuan utama, melainkan menghindari pengulangan tanpa kesadaran. Namun, ketika Anda memutuskan bahwa hari ini akan berbeda, Anda sebenarnya memperpanjang waktu itu sendiri, karena Anda mengisinya dengan kehadiran yang sepenuhnya sadar. Jangan biarkan pikiran Anda membodohi diri sendiri dengan anggapan bahwa setiap hari adalah sama. Itu semua hanyalah ilusi yang lahir dari kecerobohan. Realitasnya adalah bahwa setiap matahari terbit tidak dapat diulang, karena Anda tidaklah sama, karena keadaan selalu berubah, dan karena hidup itu sendiri terus bergerak maju. Epictetus mengajarkan bahwa, meskipun Anda tidak dapat mengontrol peristiwa yang terjadi, Anda memiliki kendali penuh atas cara Anda menanggapi peristiwa tersebut. Tanggapan Anda adalah yang menentukan apakah hari ini akan berbeda, atau jika Anda akan terjebak dalam perangkap lama yang sama. Ulangi kepada diri Anda dengan keyakinan, hadiahku adalah alat untuk mengubah takdirku. Ini bukan sekadar frasa kosong. Ini adalah pengingat bagi pikiran Anda bahwa satu-satunya waktu di mana Anda benar-benar dapat bertindak adalah saat ini. Baik kemarin maupun esok tidak ada dalam hidup Anda. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum tiba. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya, tetapi saat ini adalah hadiah, dan saat inilah yang digunakan untuk memahat hidup Anda. Perbedaan antara keberadaan yang berulang dan keberadaan yang penuh makna terletak pada kemampuan Anda untuk menggunakan pahat itu setiap hari. Anda tidak perlu merencanakan perubahan besar atau menunggu waktu yang tepat. Yang Anda perlukan hanyalah memanfaatkan saat ketika Anda bernapas dan memilih untuk bertindak. Marcus Aurelius merangkumnya dengan sangat baik. Kesempurnaan karakter terdiri dari menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhir. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda, apakah Anda benar-benar akan menghabiskannya dengan mengulangi kesalahan yang sama? Atau apakah Anda akan memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang berbeda? Kekuatan dari pertanyaan ini terletak pada kemampuannya untuk menyadarkan Anda akan urgensi hidup dengan kesadaran penuh. Ini bukan tentang terobsesi dengan kematian, tetapi lebih kepada mengingatkan Anda bahwa Anda tidak mampu membiarkan masa kini berlalu begitu saja. Hidup akan berubah ketika Anda berubah, dan perubahan itu dimulai ketika Anda menyatakan, hari ini saya tidak akan menjadi salinan dari kemarin.
Jadikan pernyataan ini sebagai komitmen, bukan sekadar harapan. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini akan membawa dampak yang berbeda karena Anda telah memilih untuk bangkit dan bergerak maju. Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa apa yang penting berada jauh di depan. Yang penting adalah saat ini. Takdir tidak diciptakan dalam hitungan tahun. Itu dibentuk dalam hari-hari, dalam momen-momen yang diulang dengan kesadaran penuh. Dan jika saat ini dipenuhi dengan kesadaran, maka Anda sudah mengubah arah hidup Anda. Hari ini akan berbeda jika Anda memutuskan untuk menjadikannya demikian, karena sikap Anda akan membuat perbedaan yang nyata. Jangan simpan keputusan untuk besok. Jangan menundanya. Mulailah sekarang. Inilah momen Anda. Ini adalah kekuatan Anda. Sekarang, tulis di komentar frasa yang akan mengikat Anda. Hari ini akan berbeda dan saya saat ini mengubah takdirku. Lakukanlah dan tunjukkan bahwa hari Anda dimulai dengan keputusan yang sadar, bukan hanya dengan kebiasaan yang tidak berarti. Jika Anda sudah sampai di sini, tulis di komentar tentang keamanan membuka pintu. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberi komentar sehingga YouTube dapat mengenali bahwa video-video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Ini akan memotivasi kami untuk terus menciptakan konten yang serupa di masa depan. Saya kini juga setia dengan Anda untuk memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan yang Anda berikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.